Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Ezi. Ya. Di sini sekarang kita akan sharing pentingnya untuk sebuah lembaga amal itu memiliki website sendiri ya, baik itu yayasan, panti, ponpes ketika melakukan penggalangan dana, masjid dan lain sebagainya. Itu penting banget ketika harus mempunyai website sendiri. Kenapa sangat penting Kang untuk kita memiliki website sendiri ya? Alasan pertama itu karena untuk meningkatkan kepercayaan donatur, ya kan? Meningkatkan kepercayaan donatur. Rata-rata orang Indonesia ketika dia mau berdonasi ke suatu tempat yang belum dia ketahui itu nyarinya di mana? Di Google. Ketika lihat di Google, oh ternyata websitenya ada, detailnya ada, program-programnya ada. Nah, maka itu akan meningkatkan trust ya kan, meningkatkan kepercayaan seseorang untuk menjadi donatur di sebuah lembaga amal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, itu berkenaan dengan transparansi. Ketika ada website, kemudian kita menampilkan program-programnya apa saja, laporan-laporannya seperti apa saja, galerinya seperti apa saja, ya kan. Maka mereka akan melihat, oh ternyata ini benar, ya kan. Programnya banyak, kemudian yang didapat dari program itu apa saja, terus kesalurkan di mana saja, terus kelihatan juga galeri-galeri dari sebuah program-program tersebut, maka itu sangat berguna. Kembali ke yang pertama tadi, meningkatkan trust donatur, berhubungan juga dengan transparansi pada suatu lembaga amal. Ketiga, berkenaan dengan branding dan profesionalitas ya kan. Semua rata-rata yang saya ketahui, lembaga amal apapun itu pasti mereka yang brandingnya bagus, profesionalnya bagus, pasti mereka mempunyai website ya kan, mempunyai website sendiri, baik website penggalangan dana atau website utama ya kan. Mereka jadi profesional bukan mereka jadi profesional dulu kemudian mereka membuat website ya kan, bukan branding mereka terkenal dulu baru membuat website, bukan, tapi mereka membuat website dulu ya kan, kemudian terjadilah branding yang bagus, trust menjadi seorang yang menjadi lembaga amal yang profesional. Kenapa kok harus website? Kenapa nggak kantor? Kantor kan juga bisa meningkatkan trust donatur. Kalau kantor itu kan belum tentu semua orang bisa akses ke sana ya, apalagi kalau tempatnya jauh. Kalau website itu kan jauh lebih mudah, ya kan. Dan website itu bisa diakses 24 jam ya kan. Dia stay online ya kan, ketika orang mencari, ketika orang mengetikkan, ketika dia masuk, dia bisa melihat sewaktu-waktu. Kalau ke kantor belum tentu ya kan. Ketika saya nih ada sebuah yayasan atau sebuah lembaga amal, saya pengen percaya pada lembaga amal tersebut, saya mau berdonasi. Ketika saya ke kantor sana, ketika malam hari otomatis tutup ya kan. Atau sore hari lewat dari jam kerja otomatis tutup. Tapi ketika website kita bisa melihat program-programnya ya kan, kita bisa melihat laporannya dan lain sebagainya. Selanjutnya ini berhubungan dengan integrasi digital ya kan. Karena di zaman sekarang ini enggak semua orang berdonasi itu harus pakai uang cash. Bisa mereka yang sukanya pakai QRIS ya kan, sukanya mereka pakai virtual account ya kan. Itu ketika kita mempunyai website sendiri, kita mempunyai sistem sendiri, maka semua itu akan terpenuhi, akan tercukupi dari mereka-mereka yang sebelumnya masih belum bisa kita jangkau. Apalagi website kita juga sudah include ya kan dengan notifikasi WhatsApp ya kan, ketika seorang donatur itu dia berdonasi kemudian langsung ada masuk notifikasi ke WhatsApp donatur tersebut, maka donatur tersebut akan lebih trust, lebih percaya, dan kemungkinan dia akan lebih loyal kepada lembaga kita ya. Sekaligus ada laporan digital yang bisa terekap lebih baik, lebih cepat ya kan, diakses kapanpun nih. Alasan lainnya itu bisa menjangkau donatur baru. Kalau kita belum mempunyai website, misal kita hanya mempunyai sosial media, oke ya kan, kita nggak punya website. Sosial media nanti mungkin di sana ada rekeningnya, ada programnya, tapi itu kan nggak bisa mencakup menyeluruh ya. Jadi donatur tersebut harus buka postingan satu persatu, apalagi kalau postingannya sudah lama-lama ya kan, programnya sudah lama-lama nggak di-share, maka donatur tersebut akan kesulitan ya kan. Tapi ketika kita punya website, walaupun kita punya sosial media, ada websitenya, ketika orang tersebut klik websitenya, tik gitu kan, masuk ke websitenya, oh ternyata ada sesuatu yang cocok dengan dia, karena mungkin dia dulu dibesarkan di panti asuhan ya kan, kemudian sekarang dia menjadi pengusaha sukses ya kan. Ternyata di website Anda juga menyediakan donasi ya kan untuk panti asuhan atau untuk pendidikan anak yatim dan lain sebagainya. Maka karena background saya dulu juga mungkin seorang anak yatim atau dari panti asuhan dan sekarang sudah sukses, maka saya akan terenyuh ya kan. Saya akan terenyuh, oh iya ternyata ada program seperti ini juga. Nah, itu kita juga akan mendapatkan donatur baru dan banyak kasus-kasus yang lain yang bisa mendapatkan donatur baru
dengan website kita ya kan. Kita gampang share-share programnya, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Facebook, sosial media dan lain sebagainya. Kita kirimkan link-linknya, mereka langsung bisa pilih program-program apa saja yang ada pada lembaga amal kita. Alasan selanjutnya, karena kita mendapatkan donatur baru, kita bisa mencakup donatur baru yang lebih luas ya kan. Bisa sampai se-Indonesia ya kan, nggak cuma lokal saja. Maka efek dari itu kita juga akan mendapatkan donasi yang lebih banyak ya. Karena jangkauan kita lebih luas, donatur kita sekarang lebih banyak, secara otomatis jumlah donasi yang masuk ke lembaga amal kita ya kan, ke lembaga amal Anda itu insya Allah juga akan lebih banyak. Itu alasan-alasan utama kenapa kita sebagai lembaga amal itu harus mempunyai website. Sedangkan alasan urgen untuk supaya segera kita memiliki website sendiri ya kan, lembaga amal kita sendiri. Satu, persaingan antar lembaga ya kan. Ketika sebuah lembaga A sudah memiliki website ya kan, mereka lebih terpercaya, lebih kredibel, programnya jelas, sedangkan kita nggak punya, secara otomatis, secara naluri manusia, maka dia akan memilih ke lembaga amal yang satunya tadi, yang sudah kredibel, yang sudah terpercaya, yang sudah lebih profesional. Maka kita harus menanggapi persaingan ini dengan serius ya kan. Karena kita juga mempunyai program-program yang baik, mereka juga punya program-program yang baik. Jangan sampai program-program kita yang baik ini tertutupi, terkalahkan karena kita tidak mempunyai website tadi. Kedua, menghadapi krisis kepercayaan. Karena sekarang ini begitu banyak penipuan yang mengatasnamakan donasi, maka dengan memiliki website tadi, setidaknya kita mengurangi dari krisis kepercayaan tadi, ya kan? Krisis kepercayaan karena banyaknya penipuan-penipuan tadi itu insya Allah lebih terkurangi, lebih meminimalisir lagi ketika kita memiliki website. Bisa jadi ya ketika kita share link untuk mencari donasi tadi baik via sosial media, WhatsApp dan lain sebagainya ya kan. Sebenarnya seseorang itu mau berdonasi, ini saya belum jadi donatur nih, saya mau berdonasi karena kemarin-kemarin kayaknya ada kasus penipuan ini itu ya kan. Saya mau berdonasi kok nggak ada websitenya, cuma ada sosial medianya atau cuma web WA saja. Akhirnya saya nggak jadi kan. Nah ini kan sebenarnya sesuatu yang sangat kita sayangkan gitu, terlewatkan ya kan. Ketika kita mempunyai website, insya Allah krisis kepercayaan itu lebih bisa diminimalisir. Kemudian ketika ada momentum tertentu yang bisa kita jadikan sebagai ladang amal ya kan. Tiba-tiba ada Palestina membutuhkan ini, tiba-tiba ada bencana di daerah tertentu ya kan. Kalau kita nggak mau punya website, kita akan buat programnya satu-satu dulu, kita buat programnya, kita share ya. Tapi ketika kita buat website, kita buat campaign-nya, kita buat gambarnya, kita masukkan campaign, kemudian kita masukkan copywriting-nya, online ya. Ketika orang masuk website kita udah tahu ternyata ada program baru ya kan. Ternyata ada banjir di sana, oh ternyata ada kecelakaan ustadz ini. Nah, itu kan sesuatu hal-hal baru, program-program baru yang nggak mungkin direncanakan gitu. Tiba-tiba terjadi, oh ya mohon maaf, ternyata ada pengurus dari sebuah yayasan atau lembaga amal atau ponpes kok nggak sengaja jatuh, kecelakaan, kakinya patah. Nah itu kan kita bisa masukkan website untuk mengadakan penggalangan dana. Lewat sosial media sih bisa, tapi lebih optimal lagi ketika kita memiliki website ya kan. Karena nanti arusnya jelas, laporannya jelas, share linknya juga lebih mudah lagi. Alasan lainnya kenapa kita harus segera memiliki website itu efisiensi operasional ya kan. Kalau dulu kita masih pencatatan manual, oh ini ada donatur baru, oh ini donatur yang lama ya kan. Dengan memiliki website, kita secara otomatis untuk mengefisiensi operasional kita yang dulunya sebelumnya manual, pencatatan akan otomatis masuk lewat website kita ya kan. Karena baik website itu nanti via online, yang masuk via online atau yang masuk dari seorang fundraiser kita atau donatur yang datang ke yayasan kita atau ke kantor kita memberikan ini kita bisa masukkan ke website ya, dan semuanya akan tercatat rapi. Itu akan mengefisiensi operasional. Dengan website ini otomatis ya administrasi kita, laporan kita, hingga database donatur itu tercatat semua. Jadi sangat mudah sekali ketika kita mau memfollow up lagi ya kan. Oh kemarin kita buat program A nih, ternyata ya ada donatur 20 orang atau 50 orang gitu kan, membuat program pembebasan lahan ya. Nggak besar, cuma 100 meter, oh ternyata ada 50 orang, ternyata tercukupi semua lah. Kebetulan lahan tersebut terpakai, kemudian mau kita buat masjid atau apa. Yang ini tadi ketika database-nya kita ada, kita bisa menggunakan CRM, kita blast WhatsApp ya kan. Dengan menggunakan website tadi bisa ya kan. Maka persentase orang yang tadi yang sebelumnya menjadi donatur untuk pembebasan lahan tadi, ketika lahannya terpakai mereka akan senang, dan ketika lahannya tersebut mau dibangun insya Allah ya rata-rata ya mayoritas
mereka yang berdonasi tadi di pembebasan lahan tadi, ketika lahannya itu dipakai, mereka akan mau berdonasi lagi. Nah, itu sangat mudah sekali kita follow up ketika kita memiliki website ya kan. Alasan selanjutnya ini sangat penting dan sangat urgen ya kan. Perubahan pola donasi dari generasi sekarang nih ya. Kalau orang-orang tua dulu masih sering menggunakan kotak ya kan, masih menggunakan proposal, sekarang perubahannya pada pola donasi orang-orang sekarang ini, pada generasi milenial, pada generasi Z, mereka pengennya yang lebih efisien, yang lebih simpel, sekali klik mereka bisa berdonasi. Nggak perlu datang ke kantor ya kan, nggak perlu harus, bawa kotak, kotaknya dimasukin uang setiap hari, nggak perlu. Bagaimana mereka supaya ketika saya mau donasi, "Oh, programnya cocok nih, saya suka nih," tinggal klik mereka langsung bisa berdonasi. Nah, ini benar-benar tantangan yang harus bisa kita jawab ya kan. Siapa tahu kenapa kok donasi dari sebuah yayasan kita, lembaga amal kita itu berkurang, karena kita belum bisa melihat ternyata ada pola perubahan perilaku pada orang-orang yang berdonasi untuk generasi-generasi yang terbaru ini, generasi milenial, generasi Z ya kan. Kalau kita cuma mengandalkan kota infak saja, mohon maaf, kita nggak bisa menjangkau mereka, jangan-jangan ya kan. Ada kesempatan yang terbuka lebar di depan kita, tapi kita nggak bisa menjangkaunya. Kita harus bisa tahu momentum ini, perubahan sikap perilaku, bagaimana mereka berdonasi ya kan. Dan terakhir itu memudahkan kolaborasi. Ketika kita mau bekerja sama dengan sebuah perusahaan, maka mereka akan melihat website dulu. Ternyata kalau websitenya nggak ada, secara rata-rata ya kan, kebanyakan, maka kerjasama itu akan batal, kebanyakan ya kan. Ketika kita mau bekerja sama dengan influencer, tolong dong kami mempunyai program seperti ini. Ketika ada website, nanti influencer itu juga lebih mudah lagi untuk share program-program kita ya kan. Kalau masih manual ya kan, itu rata-rata mereka nanti tetap akan kesusahan ya kan. Baik kita mencari influencer atau KOL ya, atau kita bekerja sama dengan seorang ustadz, atau kita bekerja sama dengan tokoh masyarakat, lebih ahsan, lebih afdol, dan lebih enak kalau kita mempunyai website. Jadi mereka bisa lihat programnya, laporannya jelas, ini jelas, mereka percaya, mereka juga mau kerjasama dengan kita, dan mereka mau men-share website kita atau link yang sudah kita sediakan. Insya Allah semoga donasi yang Anda dapatkan, baik di lembaga amal Anda, yayasan, panti, pondok pesantren, masjid, dan lain sebagainya, mendapatkan donasi lebih banyak, mendapatkan donasi lebih berkah, bermanfaat buat lembaga amal Anda, bermanfaat buat semuanya, bermanfaat buat seluruh rakyat Indonesia. Begitu, terima kasih. Jika ada salahnya datangnya dari diri saya sendiri, jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.